Selamat datang dan berkumpul di dalam rumah Tuhan. Selamat menguduskan hari Sabatnya. Welcome to the Church of God and a happy Sabbath day. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Thank God that God gave us the strength and also health to come to this church. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let God bless us. Pada sore hari ini kita akan bersama membahas tentang mengapa tidak merayakan Paskah. Today, this evening, we will discussing about why not celebrate Easter. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. In the name of Lord Jesus Christ, I speak. Saudara, besok tanggal 20 April adalah perayaan Paskah bagi seluruh umat Kristen. Tomorrow is the April 20th is the Easter day for Christian. Ya, di seluruh dunia umat Kristen merayakan Hari Raya Paskah. Whole the world Christianity celebrate Easter. Ya, kemarin adalah Jumat Agung. Yesterday is Good Friday. Dan hari ini adalah Sabtu Sunyi. And today is the Holy Saturday. Dan besok adalah Minggu Paskah. And tomorrow is the Easter day, Easter Sunday. Saudara, perayaan Paskah adalah perayaan secara teologis memiliki makna yang lebih besar dibandingkan perayaan Hari Raya Natal. Easter in theological term is has greater meaning than Christmas. Ya, karena ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Because it talks about resurrections of Jesus. Maknanya lebih dalam. The meaning is more deeper. Dan juga merupakan sebuah kemenangan. And it's also a victory. Karena Yesus telah bangkit. Because Jesus has risen. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa gereja Yesus Jati tidak merayakan Paskah seperti denominasi Kristen pada umumnya? Probably we wonder why True Jesus Church does not celebrate Easters like others denomination. Nah, setiap tahun ada perayaan Paskah, tetapi kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kita tidak merayakannya? Every year there is Easter, but we wonder why we do not celebrate Easter. Nah, dan bagaimana sikap kita yang tidak merayakan Paskah ini di tengah umat Kristen yang merayakan Paskah, saudara? And what is our attitude among others Christianity who celebrate Easter? Dan seringkali kita mungkin tidak tahu bagaimana sikap kita. And sometimes we don't know what we should do. Dan mungkin juga kita merasa sulit untuk bisa bersikap dan menyatakan iman kita. Sometimes it is hard for us to show our faithness. Nah, pada hari ini saudara kita akan membahas dua hal tersebut. We will discuss two parts. Semoga bisa memberikan sebuah pengetahuan kepada kita dan keyakinan iman kita. Hopefully this will educate us and give us our knowledge. Nah, kita lihat dalam slide saudara. Let us see from the slide. Perbedaan perayaan Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen. The difference between Jewish and also the Christianity. Nah, bila kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, if we take a look deeper, perbedaan yang pertama adalah mengenai sebutan, saudara. The first is the terminology. Ya, Paskah orang Yahudi yang kita kenal dengan istilah Happy Passover. In Jewish, the terminology is Happy Passover. Ya, artinya apa, saudara? What is the meaning? Artinya adalah melewati. It means the Passover. Ya, melewati. Passover. Ya, mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Let us see at Exodus chapter 12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13. Exodus chapter 12. Ayat yang ke-13. 13 verse 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, di mana malaikat Tuhan melewati daripada rumah-rumah orang Yahudi yang ada tanda darah. Angels of God pass over the doors of Jews. Ya, ayat yang ke-23. 23rd, verse 23rd. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, saudara,
kalau kita lihat saja saudara, ini adalah artinya happy Passover. If we see from the terminology, it means that happy Passover. Tetapi Paskah orang Kristen sekarang yang dilaksanakan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, But right now, as the Christianity right now, itu adalah Happy Easter. it is happy Easter. Ya, dua sebutan yang berbeda saudara. Two different terminology. Dan kalau kita perhatikan saudara, waktunya pun juga berbeda. And if we see, the time is also different. Ya, bila kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang kedua, If we see from Exodus chapter 12, verse 2, ya, waktu perayaan Paskah orang Yahudi, for the Jewish, the Easter, the Passover, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya. Jadi Paskah orang Yahudi biasanya mereka akan melaksanakan Paskah itu pada tanggal 14 Nisan, bulan Yahudi. usually the Jewish will celebrate the Passover in 14 Nisan Ya, sampai tanggal 21 sampai 22 Nisan. until 20 or 22 Nisan, Karena mereka merayakan selama 7 sampai 8 hari. because they will celebrate about 7 or 8 days. Dan juga saudara, kalau kita lihat biasanya jatuh di bulan Maret atau April. And usually it falls on March or April. Ya. Sedangkan Paskah orang Kristen dilaksanakan pada tahun ini adalah 22 Maret sampai dengan 25 April. And right now Christianity celebrate the Easter in March 22nd until April 25th. Perayaan Paskah Kristen waktunya itu adalah hari Minggu pertama saudara. In Christianity, Easter is the first week. Jadi mereka ada perhitungannya minggu pertama ketika bulan purnama pertama saudara, bulan purnama pertama ini yang jatuh, itulah hari mereka menentukan hari raya Paskah. The first full moon of the week that they calculated of the Easter, Dan biasanya jatuhnya pasti hari Minggu saudara. and must be in Sunday, Karena mereka menganggap bahwa Yesus telah bangkit pada hari Minggu. because they believe that Jesus has risen on Sundays. Ya, tahun 2024 kita ketahui jatuh pada tanggal 31 Maret. 2024 falls in March 31st. Tahun 2025 jatuh pada besok tanggal 20 April. And this year, 2025 falls on tomorrow, 20th April. Ya, mereka lihat daripada minggu pertama setelah bulan purnama pertama. They saw it from the first full moon in the first year. Nah, perbedaan yang ketiga, The third differences, perbedaan yang ketiga adalah mengenai makna. the meaning. Ya. Makna daripada Paskah orang Yahudi adalah The meaning of the Passover for Jewish is peringatan pembebasan dari Mesir. to commemorate the Exodus from Egypt. Jadi setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah adalah untuk mengingat bagaimana Tuhan Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. So the Jewish celebrate Passover is to remember their Exodus from Egypt. Dahulu mereka diperbudak dan mereka telah dibebaskan. They used to be a slavery in Egypt, but right now they are freedom. Tetapi Paskah orang Kristen itu berbeda. But for Christianity is different. Ya, Paskah orang Kristen adalah peringatan tentang kebangkitan Kristus. In Christianity, Easter it means that resurrection of Jesus Christ. Ya, jadi dua makna yang berbeda. There are two different meaning. Dan juga kalau kita melihat daripada Paskah orang Yahudi, If we see from the Jewish, Paskah orang Yahudi biasanya ada perlambangan-perlambangan. there are more symbols. There are Ya, symbols. ada beberapa hal yang perlu ada dalam merayakan Paskah. There are must be in the Passover. Yang pertama adalah daging anak domba, The first is the flesh of the lamb, roti tak beragi, unleavened bread, dan juga sayur pahit. and also bitter herbs. Tetapi Paskah orang Kristen, But for Christianity, Paskah orang Kristen itu adalah perlambangannya adalah telur Paskah dan juga kelinci, saudara. the symbols are eggs and also bunny. Nah, saudara, kalau kita lihat daripada empat hal ini adalah empat hal perbedaan daripada Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen. Those four are the differences between
Jewish Passover and also the Easter in Christianity. Nah, dalam Paskah orang Kristen, Easter in Christianity, pada umumnya mereka punya satu prapaskah sebelum Hari Raya Paskah. before Easter they have Lent. Ya, kita kenal adalah yang pertama Rabu Abu, saudara. The first Lent is Ash Wednesday. Ini adalah merupakan hari pertama masa prapaskah. It is the first day of the Lent. Ya, jatuhnya adalah 46 hari sebelum Paskah. It falls in 46 days before Easter. Jadi 40 hari mereka puasa ditambah 6 hari dalam seminggu. It is 40 days they have to fasting and also 6 days in a week. Ya, mereka biasanya menaruh abu di dalam dahi mereka, dahi mereka. They give the symbol as the S on their forehead. Ini adalah sebuah tanda pertobatan. This is the symbols of repentance. Ingatlah bahwa engkau dari debu dan kau akan kembali menjadi debu. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Jadi abu itu ditaruh di dahi, saudara. So the dust, the ash put into the forehead. Itulah disebut Rabu Abu. That's called Ash Wednesday. Dimulai masa puasa dan masa pertobatan. They started for the fasting and also repentance. Lalu saudara, kalau kita perhatikan ada masa puasa 40 hari. And also there are 40 days fasting. Nah, ini dihitung mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Suci, Sabtu Sunyi sekarang, saudara. Started from the Ash Wednesday until Holy Saturday. Ya, jadi hari ini adalah sebenarnya hari terakhir mereka berpuasa. Which is today. This is the Holy Saturday, the last day for them to fasting. Ya, besok mereka merayakan Paskah. And tomorrow is the Easter day. Ini melambangkan daripada 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun. It symbolized that Jesus fasting for 40 days. Umat diajak untuk berpuasa, bersedekah, berdoa, meninggalkan dosa, serta memperbaiki diri. Congregation were invited to fast, alms giving, and also repent. Nah, dan juga yang kita kenal adalah ada Minggu Prapaskah. And also the weeks before Easter. Ya, biasanya dalam masa puasa itu, Minggu Prapaskah itu mereka biasanya ada tema-tema khusus di dalam setiap gereja setiap minggunya untuk bisa menyambut daripada Hari Raya Paskah. There are usually special theme and reflection in church every week. Mereka ada ibadah khusus, doa malam, dan retreat rohani. They have a special service, evening prayers, or spiritual retreats. Ya, dalam bulan itu saudara ya, Indeed. sampai nanti di hari H Paskah itulah puncaknya. In that month until the Easter day. Nah, saudara, dalam minggu terakhir sebelum Paskah itu sangat penting sekali. Mereka ada kegiatan yang lebih intensif lagi. Within this month, within this month for Easter, there are most important things. Ya, yang kita kenal adalah yang pertama Minggu Palma. Which is Palm Sunday. Ini mengenang Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan keledai dan semua orang bersorak-sorai. It's remembering that Jesus entered to Jerusalem with the donkey and everybody shouted Hosanna. Ya, itu minggu kemarin saudara ya. It was last week. Lalu Kamis Putih saudara. And then Maundy Thursday. Ya, ini Kamis Putih biasanya mereka akan peringatan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. It's commemorate of Jesus' Last Supper with his disciples. Dan Jumat Agung, saudara. And also Good Friday. Jumat Agung adalah mengenang penyaliban dan wafatnya Yesus di kayu salib. It's remembering the crucifixion and the death of Jesus Christ. Ya, dan juga Sabtu Suci yang hari ini, saudara. And today is the Holy Saturday. Ini bagaimana Yesus beristirahat. Which is the Jesus rest. Ya, karena Yesus sebenarnya tidak mati tapi beristirahat dan besok akan dibangkitkan. Actually, Jesus was not dead, but Jesus rest, and tomorrow will be risen. Ya, besok akan bangkit. Tomorrow will be risen. Nah, ini adalah Prapaskah yang dilaksanakan oleh denominasi Kristen pada umumnya. Those are the Lent of before Easter for Christianity. Oleh sebab itu tidak heran maknanya begitu sangat dalam sekali. Maknanya begitu sangat dalam. Therefore, the meanings are so deeper.
Sehingga denominasi Kristen mempersiapkannya jauh-jauh hari dan mereka benar-benar memaknainya dengan begitu sangat dalam. So other denomination, Christianity denomination, they are so really precious this day. Nah, bagaimana pandangan Gereja Yesus Sejati, saudara? What about our point of view as a True Jesus Church? Kita sudah melihat, kita sudah mengetahui perbedaan daripada Paskah orang Yahudi dengan Paskah Kristen pada umumnya. We know already between Jewish and also Christian in general, the difference in Easter. Nah, yang pertama, saudara, First, Gereja Yesus Sejati tidak merayakan Paskah orang Yahudi atau Passover. True Jesus Church does not celebrate Passover in Jewish term, and Ya, kenapa, saudara? why? Nah, kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Let us see 1 Corinthians 5 verse 7. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Corinthians 5 verse 7. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Domba Paskah telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ya. The lamb of Passover has already verse 7, yeah. Jadi kalau kita lihat, ini telah digenapi oleh Yesus sebagai domba Paskah. It is fulfilled by Jesus as a Passover lamb. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam perlambangan Paskah orang Yahudi, If we see from the symbols of Jewish, ya kita bisa lihat inilah sebuah perlambangan kita di dalam perjanjian baru. it is symbolized our in the New Testament. Ya, daging anak domba ini menyatakan daripada tubuh Kristus yang diserahkan demi kita. The flesh of the lamb it means that Jesus already given for us. Ya, di mana tubuh Kristus telah diberikan untuk kita, tubuh Kristus yang telah menebus dosa kita. The Lord Jesus' body has already given to us to save us. Dan roti tak beragi, saudara, And the unleavened bread, ini menyatakan daripada tubuh Kristus yang kudus. it means the holy body of Christ. Dan juga sayur pahit, The herbs bitter, ini memperingati penderitaan daripada Kristus yang turut menderita demi kita. it means that Jesus Christ also suffering for us. Nah, ini semua telah digenapi Yesus di atas kayu salib. It's already fulfilled by Jesus on the cross. Sehingga sebelum Tuhan Yesus meninggal, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, saudara, Before Jesus crucified, ya Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Jesus gave one commandment to his disciple. Dan inilah sebuah ketetapan yang baru yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. This is the law from Jesus to his disciple. Ya. Pada saat Yesus makan Paskah terakhir bersama dengan murid-muridnya, At the Last Supper with his disciple, ya Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan. Jesus said, "This is my bread. This is my flesh." Ya, lalu Tuhan juga berkata, inilah cawan perjanjian darahku. This is my blood. Ya, kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Luke chapter 22. Let us take a look. Luke chapter 22. Lukas pasal 22. Kita lihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Verse 19 to 22. Nah, bila kita lihat dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayat 23, ini adalah bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan Paskah. From verse 14 to 23 is Jesus with his disciple eat the Last Supper. Ya, ini adalah Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. This is the Last Supper with his disciple. Ayat 14 sampai ayat yang ke-18, saudara. 14 sampai 18. From verse 14 to 18, Ya, Yesus bersama murid-muridnya makan Paskah. Jesus ate with his disciple. Ayat 19 sampai dengan ayat 23, 19 to 23,
Yesus menetapkan daripada perjamuan kudus, saudara. Jesus put about Holy Communion. Ya, dia menetapkan sebuah ketetapan baru yaitu perjamuan kudus. He determined about the Holy Communion. Ya, kenapa saudara? Why? Karena ayat 19 sampai ayat 23, 19 to 23. Yesus berkata, kita lihat ayat 19. See 19. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, artinya saudara, tubuh Yesus pada saat itu belum diserahkan. It means that at that time the body of Christ has not given. Ya, tetapi Yesus berkata bahwa inilah tubuhku. But Jesus said, "This is my body." Ya, murid-muridnya mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya? And his disciples wondering why. What is the meaning? Ya, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang menetapkan sebuah perjamuan kudus. Jesus determined about the Holy Communion. Dan ayat yang ke-20, And 20th, Tuhan Yesus berkata, Jesus said, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Ya, saudara, dalam perjamuan Paskah, saudara, At the Last Supper, biasanya akan ada daging anak domba. the Passover, usually they have a lamb of flesh, the flesh of lamb, Ya, dan juga ada sayur pahit. and also the bitter herbs. Tetapi kalau kita lihat ayat 19 sampai ayat 23, tidak ada bagian-bagian itu. But in 19 until 23, there are no such of things. Tetapi berbicara tentang roti tak beragi dan juga sari anggur. But talking about unleavened bread and also the juice of grape. Artinya Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bisa memperingati kematian Tuhan Yesus nanti. It means that Jesus gave a commandment for his disciples to remember his death. Ya, kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Remembers about his sacrifice. Karena dia adalah anak domba Paskah. Because he is the Passover lamb. Ya, dia adalah anak domba Paskah yang membuat umat percaya akhirnya bisa mendapatkan keselamatan. He is the Passover lamb who make the believers to save the believers. Ya, layaknya malaikat maut yang melewati rumah-rumah yang ada darah anak domba. Seems like the angel of the darkness who passed away the door frame. Nah, pada hari ini saudara, ketika kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang memperingati kematian Tuhan. When we do the Holy Communion, it means that we celebrate we remember about God's sacrifice. Dan kita sedang melakukan perintah-perintah Tuhan. And also we do God's commandment. Kita tidak melakukan Paskah orang Yahudi. We do not do the Jewish Passover. Ya, karena Paskah orang Yahudi sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Because the Jewish Passover does not have a meaning about salvation. Ya, karena telah digenapi Yesus sebagai anak domba Paskah. Because it's already fulfilled by God as a Passover lamb. Ya, kalau kita menjadi orang Yahudi, kita bisa merayakan Paskah orang Yahudi. If we were Jewish, we could celebrate Passover. Tetapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan, saudara. But it does not has a relation with the salvation. Ya, sama seperti kita orang Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Seems like we are the Chinese celebrate the lunar Imlek. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 11, Paul in 1 Corinthians chapter 11, 1 Korintus pasal 11, 1 Corinthians chapter 11, ayat 24 sampai dengan ayat 26. Paulus mendapatkan wahyu daripada Tuhan untuk bisa tetap melakukan perjamuan kudus ini, memperingati kematian Tuhan. Paul has a wisdom from God to celebrate the Holy Communion. Ya, dia katakan ayat 24, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan dia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Paulus mengetahui, saudara, daripada perintah Tuhan. Paul knew about God's commandment. Walaupun Paulus tidak tinggal hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Although Paul did not with Jesus, tetapi Tuhan Yesus memberikan wahyunya kepada Paulus secara pribadi. but God gave Paul his commandment. Ya, privately. sehingga Paulus kembali mengingatkan sebagai umat percaya bahwa kita perlu mengingat dan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. So Paul told us to remember about Jesus' crucifixion Ya, dengan cara melaksanakan sakramen perjamuan kudus. by doing the Holy Communion. Ya, gereja para rasul pada saat mereka bertahan, mereka berdiri, mereka tetap melakukan sakramen perjamuan kudus. The Church of Apostles also did the Holy Communion. Ya, mereka tidak merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. They did not celebrate the Jesus resurrection. Mereka pun juga tidak mengajarkan bagaimana memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. They also did not teach what is the resurrection of God, Ya. Jesus. Walaupun mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa Yesus telah terangkat ke sorga, Although they saw it by themselves, tetapi tidak ada perintah daripada Tuhan untuk bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. but there is no commandments to celebrate that. Ya, dan juga tidak ada ajaran untuk bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. And there is no teachings to celebrate it. Ya, kalau kita baca Alkitab, saudara, dari kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu, tidak ada ajaran dari para rasul untuk bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. If we see from Acts to Revelation, there is no teachings from these disciples to celebrate the resurrection of Jesus. Tapi apa yang dilakukan oleh gereja para rasul pada saat itu? But what did the apostle of the church of apostles at that time? Mereka melaksanakan sakramen perjamuan kudus. They did the Holy Communion. Nah, kita lihat bagian yang kedua. The second part, Bagaimana pandangan gereja Yesus Sejati? what is the point of view from True Jesus Church? Gereja Yesus Sejati tidak merayakan Paskah orang Kristen. True Jesus Church does not celebrate Christianity Easter. Ya, kita tidak merayakan Happy Easter. We do not celebrate Happy Easter. Nah, bila kita melihat asal-usul perayaan Easter ini, If we see the background from the Easter's background, perayaan Easter jatuh pada waktu yang kita kenal dengan istilah equinox. the Easter's falls with the terms equinox. Equinox ini adalah musim semi, saudara. Equinox is spring. Musim semi bagi sebagian negara dan juga manusia, Equinox, spring for human, ini adalah waktu pembaharuan. it means the rebirth, Ya, renewal. ya, bagaikan kelahiran kembali saat musim dingin telah berlalu. A rebirth from the winter. Ya, jadi sebelumnya musim dingin, Before is winter, ya gelap, saudara, karena terus turun hujan, dark, and because a lot of rain, dan mulai masuk musim semi, sebuah kehidupan baru, and comes the spring, it means the rebirth, lebih cerah, brighter, ya, lebih panjang, saudara. longer. Nah, sehingga selama ribuan tahun, saudara, orang-orang dari berbagai budaya telah menandai dan merayakan daripada equinox ini. The thousands of years, people from many cultures have marked the equinox Karena ini adalah titik balik daripada matahari. because it is the turning point from the sun, Ya, sebuah kehidupan yang baru, saudara. a renewal, a rebirth. Nah, dan kalau kita lihat daripada asal-usul daripada musim semi ini, And if we see from the spring background, ya, banyak juga agama merayakan kebangkitan Tuhan mereka. many religions celebrate their goddess. Ya, Their kalau kita kenal di Mesopotamia Selatan, If we see from southern Mesopotamia, ya, mereka biasanya akan merayakan kebangkitan daripada dewi mereka. they usually will celebrate the resurrection of their goddess, Ya, yaitu dikenal dengan Inanna, saudara. which is Inanna. Nah, jadi negara Mesopotamia dan sekarang adalah Irak, saudara.
Mereka punya sebuah kebudayaan untuk bisa merayakan kebangkitan daripada dewi mereka. The Southern Mesopotamia, which is Iraq now, they celebrate the resurrection of their goddess. Dan kalau kita lihat lagi dalam peradaban kuno, saudara, In the ancient civilization, maka kita bisa menemukan di Mesir pun ada satu perayaan kebangkitan daripada Horus, daripada dewa Mesir. there is a resurrection of Horus, the god of Egypt. Ya, dewa Mesir ini adalah yang berkepala elang, saudara. It is the falcon head. Jadi mereka punya kebiasaan untuk bisa merayakan kebangkitan daripada dewa mereka. It is usually they have the celebration for this resurrection of their god. Bagaimana dengan negara lain? How about other countries? Kalau kita lihat kembali daripada negara Yunani, About Greek? How about Greek? ya, Yunani pun juga merayakan kebangkitan daripada dewa Yunani yaitu Dionysus. Greek also celebrate the rebirth of Dionysus. Nah, jadi dalam banyak agama, And many other religions, banyak kepercayaan many believers dari zaman dulu, saudara, from the ancient time, mereka biasanya punya satu perayaan kebangkitan Tuhan mereka, dewa mereka. usually they have a celebration from their goddess or God's resurrection. Nah, perayaan daripada Easter ini, kalau kita perhatikan, If we see from the Easter, ini adalah gabungan daripada kebudayaan dan juga paganisme pada zaman dahulu. it is a combination from the paganism before. Nah, saudara, kenapa Tuhan tidak memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bisa merayakan kebangkitan dia? Why God did not order his disciples to celebrate his resurrection? Bukankah kebangkitan adalah kemenangan bagi umat percaya? Isn't it resurrection means victory for the believers? Dan kebangkitan itu adalah sebuah berita yang harus kita sampaikan juga pada saat kita memberitakan Injil. Then the resurrection is a news that we must proclaim to others Ya. when we spread the Ketika gospel. Yesus bangkit, maka pengharapan kita pasti dan kita sesungguhnya punya pengharapan untuk bisa dibangkitkan. When Jesus has risen, that means that we have hope to be risen. Nah, kenapa saudara? Tuhan Why? Yesus tidak memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bisa merayakan kebangkitannya. Why Jesus did not give the commandments to his disciple about this? Karena Tuhan kita tidak mau disamakan dengan dewa-dewa lain, saudara. Because our God does not want to be same with other goddess. Tuhan God or goddess. kita tidak mau sama seperti kebiasaan negara-negara lain, agama-agama lain yang merayakan kebangkitan dewa mereka. Our God does not want to be equal with their goddess or other religions' goddess. Tuhan kita tidak perlu dirayakan kelahirannya. Our God does not want to be celebrated his birthday. Tuhan kita juga tidak perlu dirayakan kebangkitannya. Our God does not want to be celebrated his resurrection. Karena Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Because our God is the only God which is Alpha and Omega, first and the last. Ya, dia adalah Alfa dan Omega. He is Alpha and Omega. Dia sesungguhnya bukanlah diciptakan. He was not created. Dia sesungguhnya tidak bisa mati, saudara. He was not dead. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang esa. He is the only God. Ya, kita coba lihat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. If we take a look at Isaiah Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. chapter 9 verse 5. Isaiah chapter 9 verse 5. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Isaiah chapter 9 verse 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa Tuhan Yesus? Who is Jesus Christ? Tuhan Yesus sesungguhnya adalah penasihat ajaib. He is the biggest advisor. Dia adalah Allah yang perkasa. He is the mighty God. Dia adalah Bapa yang kekal. He is the eternal God. Ya, dia adalah Raja damai, saudara. He is the peace of King. Ya, dia satu-satunya Allah yang tidak tergantikan. He cannot substitute. Ya, dia
memiliki tahta kerajaan yang tidak bisa hancur, saudara. He has the kingdom which is cannot destroyed. Ya, dia akan terus selama-lamanya bertahta. He will be reign forever. Ya, dia tidak perlu dirayakan kelahiran dan kebangkitannya. He does not need to be celebrated his birthday Karena dia tidak mau seperti dewa-dewa lain. because he does not want to be the same with others, with other gods. Ya, dia tidak mau sama seperti negara-negara lain, agama-agama lain yang bercampur dengan kebudayaan paganisme. He does not want to be the same with other country or paganism. Nah, kalau kita lihat saudara, paganisme dalam sejarah perayaan Easter, If we see from paganism in celebrating Easter, ya dalam bahasa Inggris dan Jerman, beberapa sejarawan berpendapat kata ini berasal daripada dewi musim semi. in English and also German, some historian believes the word comes from the spring goddess, the word spring. Ya, jadi pagan yang disebut dengan Eostre. The pagan Ya. the pagan goddess called Eostre. Ya. Eostre. Lalu kalau kita lihat, ini didokumentasikan oleh seorang biarawan Anglo-Saxon yang menulis pada abad 8 Masehi. It is documented by Anglo-Saxon monk in the 8th AD. Ya, dewi ini dirayakan dengan festival selama equinox musim semi. This goddess celebrated during the equinox or the spring. Dan kenapa ada hubungannya dengan kelinci, saudara? Why it's related with bunny, with rabbit. Ya, asal mula cerita kelinci Paskah ini kalau kita lihat, karena kelinci ini merupakan sebuah simbol kuno kesuburan. Because the rabbit, it means the rabbit is the symbol of reproduce, Ya, Fertility. sebuah kehidupan. the symbols of life. Ya, karena kemampuan daripada kelinci itu untuk bisa berkembang biak. Because the ability of the bunny to reproduce. Nah, lalu pada abad yang ke-17, saudara, And the 17th century, ya maka tradisi Jerman ini tentang kelinci Paskah dikenal sebagai Ortes ini mengantarkan telur kepada anak-anak menjadi populer. the terms of delivering the eggs, it means ortes, delivering the eggs to the children. Ya, jadi pada abad yang ke-17 maka dikenal juga bagaimana mengantarkan telur-telur kepada anak-anak. And in this 17th century, how to delivering the eggs to the children or ortes. Ya, tidak heran saudara ketika kita melihat hari raya Paskah orang Kristen ada simbol kelinci dan juga tentang telur Paskah. It is no wonder in Easter there is the symbol of eggs and also bunny, Nah, Easter bunny. bila kita lihat dalam Konsili Nisea tahun 325, If we see from the Council of Nicaea, ya gereja Roma the Rome Republic, the Rome Kingdom, ada sebuah ketetapan saudara. there is a determination. Paskah atau Easter Easter harus dirayakan pada minggu pertama setelah bulan pertama penuh. Easter must be celebrated on the first day after the first full moon. Jadi bulan purnama pertama, The first full moon, ya itulah mulainya. it's the starting count. Ya, minggu pertama. The first day, the first week. Ya. Lalu kalau kita lihat Easter ini ditetapkan pada hari Minggu segera mengikuti bulan purnama yang sudah dekat. And Easter must be calculated immediately after the approaching the full moon. Ya, jadi harus jatuh pada hari Minggu, saudara. Must be falls on Sunday Karena Minggu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. because Sunday is the resurrection day. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, tahun 325 Masehi ini, In the year 3025, ya, sebenarnya gereja para rasul sudah tidak ada. there is no apostles' church. Gereja para rasul berakhir di tahun sekitar 90 Masehi. The apostles' church ended in about 90th AD. Ya. Dan kita lihat dalam sejarah gereja setelah tahun 90, tahun 100 dan selanjutnya, saudara, And the historical of church after the year 90 and also 100, gereja perlahan-lahan mengalami sebuah perubahan demi perubahan. church has a lot of changes, a lot of change.
Ya, perubahan apa yang berubah? What are the changes? Pertama, perubahan tentang baptisan air. First is about baptism, water baptism. Ya, baptisan air bisa dilakukan dengan cara dipercik. Water baptisms can just splash, Ya. splash. Lalu perubahan tentang hari Sabat. And the second is about Sabbath. Lalu perubahan-perubahan lagi yang lain, saudara. And others changes, Ya, karena tidak ada Roh Kudus. there is no Holy Spirit. Sehingga kalau kita perhatikan, ketetapan daripada perayaan Paskah ini sesungguhnya gereja di masa-masa zaman kegelapan. Actually, the Easter about the Easter in this church right now is about the darkness of this era, the darkness era. Ya, Konsili Nisea menetapkan ini, saudara. Sesungguhnya adalah di zaman tidak ada Roh Kudus. The Council of Nicaea determined about these Easters after there is no Holy Spirit. Ya, sehingga perayaan ini menjadi satu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Therefore, these celebrations is the celebration for the Christianity at that time. Nah, pada hari ini, saudara, bagaimana sikap kita? What about our attitude right now? Tentu saja, kalau kita lihat dalam Alkitab, If mari we kita see- buka dalam kitab Matius ini pasal 15, If we see from the Bible, let us see Matthew chapter 15, ayat 8 sampai ayat yang 9. verse 8 to 9. Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang 9. Matthew chapter 15, verse 8 to 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kalau kita lihat satu perintah manusia, ajaran manusia, budaya manusia, belum tentu sama dengan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. If we see the rules taught by men or the cultures taught by men are not the same with Jesus' teachings. Ya, tradisi manusia sesungguhnya, saudara, bisa bertentangan dengan perintah Tuhan. The human traditions probably cannot be together with the Jesus' teachings. Ya, perayaan daripada kebangkitan itu dilakukan dari zaman kuno, tradisi daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. The celebrations started from the as a tradition from the ancient time. Ya, mereka merayakan kebangkitan dewa-dewi mereka. They celebrate their god or goddess resurrection. Ya, lalu juga musim semi, saudara, sesungguhnya ini adalah satu campuran daripada paganisme. And also in the springtime is also the paganism, Karena ini adalah hidup baru. because this is the rebirth, Ya, musim yang baru. the new season. Ya, apakah ini bukanlah tradisi? Ini adalah tradisi manusia, saudara. Isn't it the human tradition? Ya. Dan kita lihat akhirnya muncullah yang namanya kelinci dan juga telur Paskah. And then later on, we can see the eggs and also the Easter bunny. Dan ini menjadi sebuah ketetapan daripada konsili dalam Nisea. And it is determined in Council of Nicaea. Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? How about we right now, today? Kebangkitan Tuhan Yesus memang adalah sebuah kemenangan, saudara. The resurrection of Jesus is a victory. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, If Jesus did not rise, buat apa kita percaya Tuhan Yesus? why we should believe him? Sehingga kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 15, If we take a look at 1 Corinthians chapter 15, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Corinthians chapter 15, ayat yang ke-17, verse 17, kita lihat ayat yang ke-16, verse 16, 16, 17. 16, 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Paulus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Paul proclaimed about Jesus' resurrection. Ketika dia memberitakan Injil, Paulus memberitakan tentang kebangkitan bahwa Yesus telah bangkit. When he spread the gospel, he proclaimed about Jesus' resurrection. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya, Petrus pun berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. When Peter talked and 3,000 people believe, Peter also talked about resurrection. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus harus kita beritakan, saudara. Jesus' resurrections we must proclaim.
Ya, kita harus memberitakan itu supaya muncul pengharapan bagi setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. We must proclaim about Jesus' resurrection so that everybody has a hope Yeah. to believe Him. Kita hidup di dalam dunia penuh dengan penderitaan, kita hidup dalam dunia mungkin punya penyakit yang sangat parah. We live in this world has a lot of suffering, has a lot of illness. Tetapi ketika kamu percaya Tuhan Yesus, But if we believe in Jesus, ya, kamu akan dibangkitkan memiliki kehidupan yang baru di dalam kerajaan sorga. you will be rise and have a hope in the kingdom of heaven. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Same like Jesus Christ has risen. Ya, saudara, itu sebuah pengharapan. This is hope. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, kita harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. When we spread the gospel, we must proclaim about Jesus' resurrection Karena ini adalah pesan yang penting juga, pesan yang sangat penting. because this is the most important message. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah untuk bisa merayakan kebangkitan Dia. But Jesus did not want to be celebrated his resurrection. Ya, Tuhan Yesus tidak menetapkan satu hari untuk bisa merayakan, memperingati kebangkitan Dia. Jesus did not determine one day to celebrate his resurrection. Tapi setiap hari ketika kita memberitakan Injil, kita harus menceritakan tentang kebangkitan dan pengharapan di dalam Tuhan. But every day when we spread the gospel, we must tell about hope and also resurrection. Ya, sehingga di ayat yang ke-19 dikatakan, saudara, In verse 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, artinya apa? what is the meaning? Artinya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menaruh harapan bukan hanya di dalam dunia ini saja. If we believe in Jesus, we have hope in this world. Tapi kita punya pengharapan bahwa saya akan sama seperti Tuhan Yesus dibangkitkan masuk dalam kerajaan sorga. But we also have hope that I will be risen and also enter the kingdom of heaven. Ya, kita harus punya semangat itu, saudara. You have to have that spirit. Ya, sehingga itulah sebuah harapan kita. That is our hope. Nah, jadi pada hari ini, saudara, pandangan Gereja Yesus Sejati, And right now, as a true Jesus Church point of view, kita tidak merayakan Paskah orang Yahudi we do not celebrate Jewish Passover karena tidak ada hubungan dengan keselamatan. because there is no correlation with the salvation. Dan Yesus sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih. And Jesus, as a lamb, Passover lamb, has already fulfilled, has already slaughtered. Dan kita memperingati kematiannya di atas kayu salib dengan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. And we remembers remember about his death by Holy Communion. Dan kita tidak merayakan Paskah orang Kristen. And we do not celebrate Christianity Easter Ya, karena perayaan kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya bukanlah perintah yang Tuhan berikan, Tuhan perintahkan. because the resurrection of Christ Jesus did not command us to do it. Ya, saudara. Tetapi dalam kita memberitakan Injil, kita memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, harapan bagi umat percaya. But when we spread the gospel, we spread about the gospel, the hope, and for the believers. Nah, terakhir, saudara, And the last one, bagaimana sikap kita di tengah umat Kristen? what is our attitude to be known as Christian? Ya, kita lihat dalam 1 Korintus. 1 Corinthians 1 Korintus pasal 8. 1 Corinthians chapter 8, Kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-13. verse 9 to 13. Ayat 9. 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? 11. Dengan jalan demikian orang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. 12. 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah,
Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana sikap kita di tengah umat Kristen, If we see what we should do in among Christianity, yang pertama jangan kita menjadi batu sandungan, saudara. the first thing is we do not make ourselves as a stumbling block. Ya, Paulus memberitahukan ketika makanan bisa menjadi batu sandungan, saudara seiman bisa menjadi lemah karena melihat Paulus makan itu. If Paul told us that if someone saw him eat the meat as a stumbling block, Ya, Paulus lebih baik tidak makan daging itu. Paul did not want to eat anymore Karena itu bisa melemahkan iman daripada saudara seiman. because it can make someone's faith weak. Ya, contoh saudara ya, ketika example, kita foto di belakang pohon Natal, foto di belakang daripada perayaan Paskah. For example, if we take a pictures behind the Christmas tree or Easter things, Mungkin saudara seiman kita melihat walaupun kita tidak merayakan Paskah dan juga Natal, tapi saudara seiman kita yang lemah imannya mungkin berkata, kenapa dia merayakan Paskah dan Natal? probably our brothers or sisters who has a weak in faith see why you said you don't want to celebrate Christmas or Easter, but why you take a picture like that? Ya saudara, biasanya orang yang tidak kuat imannya, mereka bisa menjadi lemah. The people who has faith weak will be weak, Ya, dan akhirnya itu menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. and it will be the stumbling block for our brothers or sister. Ya, lebih baik kita tidak mengambil foto bernuansa Paskah dan Natal, saudara. It is better not to take pictures with the background Easter or Christmas. Ya. Atau mungkin pada saat perayaan kita menjadi panitia dalam perayaan tersebut. Or we be the church, the person in charge in that celebration. Lalu ada saudara seiman kita melihat dan akhirnya dia menjadi lemah. And when our brother and sister see us, and he or she will be weak. Itu pun bisa menjadi batu sandungan. It will be the stumbling block. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini kiranya kita bisa menjaga diri kita dengan baik. That's why, brother and sister, right now today we can be ourselves. Nah, kita lihat yang kedua. The second part, Kita buka dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Peter chapter 2. Kita lihat ayat yang ke-12. 1 Peter chapter 2 verse 12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Peter chapter 2 verse 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saudara, kita tinggal di tengah umat Kristen yang merayakan Hari Raya Paskah dan Natal. Brothers and sisters, we live among the Christianity who celebrate Christmas and also Easter. Dan kita biasanya bersikap pasif, saudara. Usually we are passive. Kita tidak berkata selamat Hari Raya Natal, kita juga mungkin tidak berkata selamat Hari Raya Paskah. We do not say Happy Easter or Happy Christmas, Merry Christmas. Ya, kita bersikap pasif, diam saja. We are just passive, be silent. Kita menghindar, saudara. Sometimes we avoid. Nah, tetapi saudara, kita perlu menunjukkan cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. But actually we must show ourselves in front of others according to God's commandments. Mungkin di antara teman-teman kerja kita, mereka mungkin mempertanyakan iman kita dan bahkan mungkin mengolok-olok kita. Probably our colleagues ask what is our faith? How about our faith? Ya, tetapi ketika cara hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, But when we live good, we live such good, maka sesungguhnya kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. actually we can spread the gospel to them. Kita bisa memberitahukan kebenarannya kepada mereka. We can tell the truth to them. Mereka pun akhirnya tidak ada celah untuk bisa memfitnah kita. There is no room for them to deceive us. Nah, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat perantauan. Peter told the pagans. Ya, di mana jemaat-jemaat perantauan pada saat itu, Peter told the pagans at that place at that time. ya mereka hidup menjadi pendatang dan mereka di tengah budaya-budaya yang tidak, orang-orang yang tidak percaya.
lives among the pagans that they do not unbelievers. They are. Ya, tetapi ketika mereka memiliki cara hidup yang baik, maka mereka sesungguhnya bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. But when they live in good way, they introduce Jesus. Ya. Pada saat kita memiliki cara hidup yang baik, saudara, sesungguhnya kita menjadi surat Kristus, kita menjadi Injil yang berjalan. When we have a good life, it means that we can be the God's notes. Ya, Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. God bless us and be with us. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Everything is beyond to God. Everything is to God's glory. Amen.